وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi sudah banyak penjelasan-penjelasan, pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan dosa-dosa besar yang mudah-mudahan Allah senantiasa menampakkan, memperlihatkan kepada kita berbagai macam jenis dosa-dosa besar, ya, dengan kita mengikuti kajian-kajian, dengan kita mempelajari kitab-kitab yang dibahas oleh para ulama yang senantiasa bersandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan semoga juga Allah membuka hati kita untuk menerima bahwa itu adalah dosa besar, bahwa apa yang telah dijelaskan di dalam kajian-kajian atau kitab-kitab tersebut, ya, kita menerima ya sebagai sesuatu yang memang dilarang, diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW, karena itu termasuk dosa besar. Sehingga dengan hati kita terbuka, hati kita menerima bahwa itu dosa besar, maka kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, meninggalkan dosa-dosa tersebut, ya, karena memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah. Sehingga dengan kita meninggalkan dosa-dosa besar itu, terpeliharalah kita dari ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Dan mudah-mudahan dengan kita menghindar dari dosa-dosa besar dan kita ini dijauhkan dari neraka, semoga dengan ini Allah akan masukkan kita ke dalam rahmat, keridhaan dan juga surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan jenis-jenis dosa besar yang lain yang wajib, yang harus kita ketahui, karena dosa-dosa besar itu adalah banyak sekali. Jadi judul atau tema yang dibuat oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah Babu Zikri Maradil Qalbi wa Mautihi. Bab tentang menyebutkan, yaitu maradi, tentang sakitnya, yaitu al-qalbi, hati, wa mautihi, dan juga matinya hati. Jadi maksudnya adalah bahwa di antara bentuk dosa besar adalah seandainya kita memiliki hati yang berpenyakit, apalagi sampai hati kita ini telah mati, sehingga kita sulit untuk menerima kebenaran, sehingga kita sulit menerima nasihat-nasihat, masukan-masukan yang dapat menjauhkan kita dari kemurkaan Allah. Nah, hati yang sakit, apalagi hati yang mati, itu seperti itu.
Ini adalah merupakan hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, aliyadzubillah. Nah, ada pun dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pertama adalah yang untuk menunjukkan bahwa hati itu bisa berpenyakit atau bisa mati, ya. Adalah pertama yaitu di sini surat Al-Baqarah, surat kedua, yaitu ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi Allah mensifatkan orang-orang munafik, ya, dengan kalimat fi qulubihim, di dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang munafik itu maradun, ada penyakit. Jadi hati ini ada yang berpenyakit, yaitu hatinya orang-orang munafik. Maka fazada, maka Allah menambahkan, maka zada menambahkan hum kepada mereka, Allah, maka dengan sebab hatinya itu berpenyakit, maka Allah akan menambahkan kepada mereka yaitu maradon, penyakitnya. Jadi bukannya makin sembuh orang-orang yang hatinya berpenyakit, maka akan semakin bertambahlah penyakitnya, maka akan semakin kronis ya penyakit yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, walahum azabun alim, maka mereka kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih, bima kanu yakzibun, dengan sebab mereka suka berdusta, mereka suka berbohong. Karena memang sifat dari orang-orang munafik itu adalah gemar berdusta atau berbohong. Nah, jadi ayat ini hanya menggambarkan kepada kita bahwa ada hati itu yang berpenyakit. Ya, ini adalah hatinya orang-orang yang mereka belum sempurna dalam keimanan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemunafikan, ya, di mana hati mereka senantiasa berpenyakit, sehingga setiap kali ada ayat yang turun misalnya atau disampaikan pada zaman sekarang ayat kepada mereka, maka hatinya berpenyakit. Dia menganggap bahwa ayat-ayat itu ditujukan hanya untuk orang, ya, hanya untuk mereka, yaitu orang-orang munafik tersebut. Ya, bahkan menganggap bahwa ayat itu ya dibacakan hanya untuk menyindir mereka. Nah, itulah hati kalau berpenyakit, selalu berburuk sangka, selalu bersuuzon. Ya, jadi seakan-akan ayat-ayat ya kalau zaman dulu diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulullah itu, ayat itu memang diperuntukkan untuk mereka saja. Jadi seakan-akan Allah menyindir atau Rasul menyindir mereka. Itulah hati kalau berpenyakit, selalu berburuk sangka. Nah, begitu pun zaman sekarang. Ya, kalau seandainya ada orang-orang munafik menghadiri kajian-kajian ya yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, hadis-hadis tersebut, maka ketika dibacakan kepada mereka berkenaan dengan sesuatu perkara dan kemudian kebetulan mereka masih belum mengamalkannya, ya kalau itu suatu amal soleh, atau mereka belum dapat meninggalkannya atau belum meninggalkannya kalau itu amal yang dilarang, maka seakan-akan ayat itu adalah untuk menyindir mereka. Ayat itu hanya dibacakan untuk mereka saja, bukan yang lain. Nah, itulah suuzon, itulah hati yang berpenyakit. Sebagaimana kita kalau juga berpenyakit, ya, ketika kita lewat ada orang yang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba orang itu ketika kita lewat, ya, mereka tiba-tiba berhenti, maka kemudian timbullah buruk sangka dalam hati kita bahwa seakan-akan orang yang sedang berbicara dan berhenti itu, ya, lalu timbul zon, persangkaan bahwa mereka sedang membicarakan kita. Seperti itu. Hati kalau berpenyakit selalu suuzon dan begitu seterusnya. Ya, nah itulah keburukan, kejelekan orang-orang munafik, yaitu karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Quran surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Artinya, lain jika benar-benar, la benar-benar, in jika, lam tidak,
yantahi berhenti al munafikun orang-orang munafik. Jadi jikalau orang-orang munafik itu tidak berhenti ya dengan perbuatannya, yaitu suka menakut-nakuti orang-orang mukmin, selalu menimbulkan fitnah kepada orang-orang mukmin, ya pokoknya banyaklah keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Begitu juga waladina, dan juga orang-orang yang ya fi qulubihim, dalam hati mereka maradun, penyakit ya, dan juga orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka juga tidak berhenti dengan perbuatan buruk mereka. Begitu juga wal murjifuna fil Madinah, dan juga orang-orang yang suka ya, orang-orang yang gemar menyebarkan berita-berita bohong, kabar-kabar bohong, hoak-hoak ya, misalnya diantaranya suka menakut-nakuti kaum muslimin ya, dengan kekuatan orang-orang kafir, dengan kekuatan mereka yang besar ya, dan kemudian dikatakan kaum muslimin lemah ya di kota Madinah, yaitu di kota tempat tinggal Rasulullah waktu ayat ini turun. Nah, kata Allah, la, benar-benar nughriyannaka, kami benar-benar akan memotivasi, akan memberikan dorongan, akan memerintahkan ya engkau wahai Nabi untuk memerangi mereka, untuk menghukum mereka, yaitu ketiga golongan ini, yaitu orang-orang munafik, orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong, dan orang-orang yang berpenyakit ya, karena ya tiga sifat ini emang ada pada mereka. Orang munafik ya hatinya kotor, hatinya berpenyakit, sudah begitu juga mereka gemar melakukan ya itu perbuatan menakut-nakuti ya kaum muslimin. Ya, seperti sekarang bisa kita lihat bagaimana orang-orang munafik suka ya, mereka itu membandingkan ya kekuatan, kehebatan ya orang-orang kafir dengan tujuan menakut-nakuti orang yang beriman. Ya, seperti itu. Ya, seakan-akan bahwa kekuatan ya, banyaknya jumlah ya pasukan ya atau yang lain-lain itu akan menjadi penentu kemenangan dalam peperangan misalnya. Padahal tidak demikian, dan sudah banyak contoh ya bagaimana jumlah yang sedikit, peralatan yang ala kadarnya mampu mengalahkan jumlah yang besar, atau peralatan perang yang yang lebih hebat misalnya. Bisa kita lihat dalam kisah-kisahnya. Tapi itulah orang-orang munafik, karena mereka adalah orang-orang yang selalu berpandangan dunia seperti itu. Nah, mereka kerjaannya makanya memberikan info-info ya palsu, memberikan berita-berita bohong, atau menimbulkan hoak-hoak. Tujuan adalah untuk menakut-nakuti orang-orang beriman. Nah, makanya kalau seandainya mereka tidak berhenti dengan perbuatan mereka yang menyusahkan kaum muslimin, yang menimbulkan kesusahan, kesulitan, yang menakut-nakuti orang-orang ya mukmin dan seterusnya, maka kami akan berikan perintah, kami akan memberikan dorongan, motivasi kepada engkau wahai Nabi ya untuk menghukum dan memerangi mereka. Itu. Dan kemudian ya dikatakan di sini summa la yujawiruka, sehingga mereka ya tidak akan dapat menjadi tetangga. Kemudian mereka tidak dapat lagi menjadi tetangga bagimu, yaitu jadi rumah mereka tidak akan lagi dapat berdekatan karena diusirnya mereka, melainkan qalilan ya di kota Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar ya. Karena bahaya orang-orang munafik itu kalau berada di antara kaum muslimin, karena mereka kerjaannya itu hanyalah menimbulkan kerusuhan. Mereka hanya menyebarkan info-info yang tidak baik. Seperti kita, kalau kita berada di dalam satu katakanlah grup WA misalnya, yang di situ bercampur bau, ada banyak orang munafiknya misalnya, maka otomatis orang-orang munafik itu ketika mengirimkan postingan-postingan, tulisan-tulisan, maka yang akan disebarkan di situ adalah yaitu kekaguman mereka kepada orang-orang kafir, keburukan pada orang-orang muslim. Ya, mereka bangga-banggakan itu ya negara Yahudi dan orang-orang Yahudi. Mereka banggakan itu Eropa, mereka banggakan Amerika, dan selalu kiblat mereka ke sana, dan mereka merendahkan kaum muslimin. Nah, seperti itulah. Ya, tujuannya supaya kaum muslimin terpengaruh, timbul rasa takut, timbul rasa gentar. Ya, nah itu. Makanya perbuatan mereka tidak boleh dibiarkan. Makanya kalau seandainya mereka tidak berhenti, kata Allah, maka Allah akan perintahkan, Allah akan suruh, Allah akan berikan dorongan kepada Nabi untuk menghukum dan memerangi orang-orang munafik.
Maka jauhilah sifat orang-orang munafik. Ya, beringat di antara tabiat, di antara sikap orang-orang munafik itu adalah mereka memiliki penyakit di dalam hati mereka. Nah, jadi berdasarkan kepada dua ayat ini bisa kita lihat bahwa hati itu ada yang berpenyakit. Ya, kita nggak usah heran. Ya, bagaimana orang-orang yang mudah sakit hati, ya orang-orang yang mudah berburuk sangka, ya ketika misalnya kita kaum muslimin ya membuat kajian-kajian, kemudian bertambahlah jamaah kajian tersebut, bahkan bukan hanya itu, berkembanglah sampai membuat masjid misalnya, atau berkembang masjidnya yang tadinya ya kecil masjidnya kemudian menjadi besar, bahkan memperluas areal masjid itu dengan membeli tanah-tanah di sekitarnya. Setelah masjid terwujud kemudian membuat sekolah misalnya, apakah itu TK atau KSD atau kemudian SMP, tahfidz dan seterusnya, dan berkembang terus. Ya, maka ini akan membuat hati orang-orang yang berpenyakit, yaitu orang-orang munafik, iri dan dengki. Ya, atau bahkan orang-orang kafir yang hati mereka telah mati juga akan semakin mereka itu membenci, yaitu kaum muslimin yang berkembang, yaitu ajaran kajiannya tersebut. Seperti itu. Ya, maka bisa kita lihatlah bagaimana ya mereka seperti itu. Dan juga sudah menjelaskan hadisnya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita ya tentang hati ini. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, ala ingatlah. Ya, karena banyak orang lupa. Ya, Rasul mengatakan, ala ingatlah. Wa inna, dan sesungguhnya fil jasad, di dalam jasad itu, di dalam tubuh ini, ya terdapat yaitu mudghah, segumpal darah. Idza sholahat, apabila baik, apabila soleh segumpal darah itu, maka sholahal jasad kuluh, maka jasad itu akan baik pula seluruhnya, dari lidahnya, matanya, ya tangannya, kakinya, ya. Jadi kalau hati ya, yang segumpal darah nanti dia maksud itu adalah hati. Kalau baik segumpal darah yaitu hati itu, maka bicara itu tidak akan yaitu yang buruk-buruk. Ketika melihat tidak akan mau melihat yang buruk. Begitu mendengar pun tidak akan mau mendengar yaitu berita-berita buruk dan seterusnya. Jadi kalau segumpal darah itu baik, soleh, maka ya akan baiklah pula seluruh daripada jasad. Tetapi wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu rusak, berpenyakit, bahkan mati, ya maka fasadal jasad, maka jasad tubuh ini juga akan rusak kulu semuanya. Nah, apa yang dikatakan dengan segumpal darah itu? Ala wahiyal qalbu, ingatlah dia itu adalah yang namanya al-qalbu, hati. Jadi kalau hati ini rusak, penuh dengan kotoran, penuh dengan penyakit, maka mulut pun dalam berbicara itu pasti akan mengandung kemaksiatan-kemaksiatan, akan mengandung keburukan-keburukan, kejahatan, yang keluar cacian, makian, yang keluar itu adalah buruk sangkanya, ya kerjaan mencela orang soleh, mencela orang yang berdakwah, memuji orang kafir, memuji kemaksiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah. Ya, jadi kalau hati itu berpenyakit, maka lisan pun akan buruk. Kalau hati ini rusak, maka lisan juga rusak. Begitupun mata. Jadi kalau hati ini rusak, maka mata pun hanya akan melihat yang haram-haram. Ya, dia hanya melihat yaitu yang diharamkan oleh Allah, karena di dalamnya ada kenikmatan. Begitupun telinga, dipergunakan untuk mendengarkan yaitu hal-hal, ya ucapan-ucapan atau sesuatu yang diharamkan. Bahkan dia bisa terlena, dia bisa merasa bahagia ya dengan hal-hal yang diharamkan tersebut. Itulah, kalau hati rusak maka telinga juga rusak, dan begitu seterusnya. Jadi perlu diperbaiki hati kita.
kalau sudah mulai rusak, kalau hati kita ini sudah mulai ada penyakit, kalau sudah mulai ada kotoran, harus segera kita bersihkan, harus segera kita obati. Tanda-tandanya adalah kalau kita sudah mulai menyukai ya kemaksiatan, kalau kita ini sulit untuk diajak untuk taat, ya telinga, ya mata, hati kita, tangan kita, kaki kita, atau apapun yang ada pada kita ini lebih condong, lebih betah ya kalau berada di tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi kalau di tempat yang di dalamnya ada ketaatan, apakah sholat atau menghadiri kajian-kajian ya, atau berada di lingkungan yang penuh dengan ketaatan, ya kita sudah tidak kerasan lagi di situ. Kita ingin segera membubarkan diri, dan bahkan ya hati kita, kepala kita terasa panas berada di situ. Hati-hati. Nah, ini adalah hati yang berpenyakit, hati yang sudah mulai kotor ya dengan hal-hal yang dilarang. Maka segera obati, segera bersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Ya, jadi hati itu berpengaruh. Ya, makanya sekali ulang, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita agar menjaga hati kita. Makanya di antara doa Rasulullah, ya di antara adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang suka membolak-balikan hati, maka teguhkanlah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya. Begitupun ya di dalam ya riwayat-riwayat yang lain tentang pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita. Nah, itu dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sekarang hadis yang dibawakan ya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab ini. Dia menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza adnaba, apabila berbuat dosa, damban, suatu dosa, kanat, adalah ya nuktah, menjadi bercak, menjadi noda sauda berwarna hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi orang itu kalau melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ya ada di dalam hatinya itu bercak ya, atau noda berwarna hitam ya. Jadi kalau ini misalnya hati, ya hati, nah, begitu dia berbuat dosa ada bercak ya. Jadi semakin banyak nanti, maka akan semakin banyak bercak hitam itu menutupi hatinya. Tetapi fa'in taba, kalau dia itu bertaubat, fa'in, maka jika taba, dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya, langsung dia memohon ampun kepada Allah, langsung dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, wa naza'a, dan dia itu berhenti ya, asalnya naza' itu mencabut atau berhenti di sini maksudnya, atau menyesali perbuatannya. Jadi dia bertobat, lalu dia menyesal, berhenti dari perbuatannya ya, sebagaimana dikatakan at-taibu min dzambi kaman la dzambalahu. Jadi orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kemudian wasta'taba, kemudian ia kembali ya, kembali mengerjakan amal-amal soleh, dia kembali meninggalkan kemaksiatan ya, dia bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosanya ya. Jadi hamba Allah, seorang mukmin itu apabila berbuat satu dosa, maka ada pada hatinya itu satu nuktah, satu bercak, satu noda ya hitam pada hatinya itu. Tetapi apabila dia bertobat, lalu dia menyesal atau berhenti dari perbuatannya itu, lalu dia kembali kepada Allah, yaitu tidak kembali mengerjakan perbuatan maksiatnya, dia kembali kepada perbuatan-perbuatan ma'rufnya, maka sokala qalbuhu, maka hatinya kembali menjadi jernih, hatinya kembali menjadi bersih ya, hatinya kembali menjadi berkilau. Wah, jadi warna hitam itu ya, bercak itu kemudian hilang ya. Jadi kalau kita kaca hitam, nah kita lap dengan lap ya, maka akan hilang bercak atau noda hitam tersebut kalau bertaubat. Tetapi wa in zada, jika dia menambah perbuatan dosanya itu, maka zadat
ya akan bertambah pula lah, yaitu bercak-bercak tersebut, noda-noda hitam tersebut akan bertambah. Hatta ta'lu qalbah, sehingga bercak hitam, noda hitam itu nanti akan menutupi hatinya, akan mengalahkan hatinya. Ya, jadi kalau ini misalnya hati tadi, kemudian dia berbuat dosa, ada akhir bercak di sini hitam. Kalau dia melakukan lagi, tambah lagi, terus. Ya, semakin banyak, akhirnya nanti ya bercak hitam, noda hitam itu akan menutupi hatinya. Dan kalau sudah penuh dia noda hitam itu dalam hatinya, nanti cahaya itu tidak akan menembus, seperti kaca ya. Kalau udah penuh dengan hitam, di sini tidak bisa menembus. Maka orang-orang yang sudah tertutup hatinya ya oleh bercak-bercak tadi, oleh dosa-dosa tadi, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, aliyadzubillah. Ya, nah katakan fadalikar ron, itulah yang dinamakan dengan ron, tutupan. Ya, jadi akhirnya ya dosa-dosa itu menutup hatinya, maka dosa-dosa itu adalah merupakan ron, yaitu tutupan. Alladzi yang qala Allah Ta'ala, yang Allah pernah berfirman, yang Allah pernah mengatakan fihi tentangnya, yaitu di dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Yaitu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan sebenarnya, rana akan menutup ya ala atas qulubihim, hati mereka. Apa yang menutup hati mereka itu? Yaitu ma kanu yaksibun, apa saja yang mereka telah kerjakan, apa saja yang mereka telah usahakan. Ya, jadi artinya apapun yang dikerjakan ya oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik, beraneka ragam perbuatan dosa atau maksiat, nah jadi akan menutup hati mereka. Jadi hati mereka tertutup ya oleh bercak-bercak, oleh noda-noda hitam, yang itu adalah merupakan perbuatan dosa. Makanya orang kalau gemar melakukan kemaksiatan sulit untuk mendapatkan hidayah. Mereka sulit untuk diajak kembali kepada kebenaran. Ya, makanya wahai saudara-saudaraku, jauhkanlah perbuatan dosa. Jadi janganlah kita terpikat ya dengan perbuatan maksiat. Memang Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya beliau mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti berbuat khata. Semua Adam pasti berbuat salah atau keliru. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, tapi ingat, ya dikatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi semua anak Adam itu berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Nah, itu segera bertaubat. Ya, karena kita punya hawa nafsu, kita lingkungan kita juga masih banyak yang belum beres, yang belum benar, ya, atau apalagi yang lain, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi orang yang berbuat dosa yang terbaik adalah begitu diingatkan, ketika ditegur, ketika dia baca ayat atau baca hadis, lalu dia ingat bahwa ini adalah perbuatan dosa, maka dia segera bertobat. Nah, itulah orang yang berbuat dosa yang terbaik, yaitu yang selalu bertobat kepada Allah. Nah, makanya dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat Allah juga mengatakan, fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Ini menunjukkan bahwa kita tidak akan lepas, kita tidak akan luput dari perbuatan dosa. Ya, tapi itulah tadi, supaya dosa-dosa itu tidak menutup hati kita, maka segeralah bertobat, segeralah kita berhenti dari perbuatan maksiat, kembalilah kita kepada perbuatan baik, dan kembalilah kita meninggalkan kemaksiatan itu lagi. Ya, bertobatlah dengan tobat nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benarnya, sehingga dengan tobat kita, ya dengan penyesalan kita, dengan kita tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, maka hati kita akan kembali menjadi bersih, hati kita kembali akan menjadi jernih, sehingga kita akan mudah nanti mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, ini dalam hadis Imam At-Tirmizi. Kemudian waqala A'mas, berkata Al-A'mas, arana Mujahid biadih, Allah memperlihatkan kepada kami Mujahid. Jadi Mujahid ya memperlihatkan kepada kami, Mujahid itu seorang tabi'in, memperlihatkan kepada kami biadihi dengan tangannya. Qala, berkata Mujahid, kanu mereka, yakni maksudnya adalah para sahabat, ya rauna,
mereka itu berpandangan, ya, mereka itu berpendapat, ya, annal qalba, bahwasanya hati tersebut fi misli hada, seperti ini. Ya, ini maksudnya al-kaf, telapak tangan, ya. Nah, jadi ya orang-orang dulu memisalkan hati itu dengan telapak tangan, mencontohkan dengan telapak tangan. Fa idza adnaba al-'abdu, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, zamban, suatu dosa, domma minhu, ya, maka kemudian ya dia melipat, ya, yaitu jari-jarinya. Wa qala, dan berkata Mujahid, bi usbu'ihi al-khinsir, yaitu dengan jari kelingkingnya. Nah, jadi kalau berbuat dosa dimisalkan begini, ya, hakada, seperti ini. Fa idza adnaba, apabila dia berbuat dosa lagi, maksudnya domma wa qala bi usbu'ihi al-ukhra hakada, ya, apabila berbuat dosa kembali, ya, berkata yaitu Mujahid, ya, kemudian dia melipat jarinya yang lain. Nah, jadi jari kelingking misalnya, kemudian jari manis, ya. Faida adnaba, dan apabila berbuat dosa lagi, doma, dia melipat lagi jarinya yang lain, nah, jari tengah, kemudian hatta doma asabi'ahu kulluh, sehingga dia melipat jari-jari seluruhnya, seperti ini. Jadi kalau berbuat dosa, nah, terus, jadi akhirnya begitu dosa sudah banyak, maka seperti ini, ya. Qala, berkata yaitu Mujahid, summa yatba'u alaihi yutabi, kemudian, ya, ditutuplah, dikuncilah atas hati itu dengan suatu tutupan, ya, atau dicaplah hati itu dengan suatu cap. Wa kanu yarona anna dzalika huwa ar-ron, mereka berpendapat bahwa itulah yang dinamakan ron, yaitu tutupan. Jadi toba'a, ya, tobi itu sama dengan ron, yaitu tutupan. Rawahu Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir dari Abu Quraib an Waqi, dari Waqi anhu, darinya binahwihi, yang semisalnya. Wa an Mujahid, dan dari Mujahid aidon juga, qala, berkata Mujahid, ar-ron, ya, makna ron, tutupan, itu aisar, lebih mudah, lebih ringan maksudnya, min dari at-tabai, dari tobak, ya, menutup, ya. Jadi ron itu lebih ringan. Jadi kalau ron itu menutup tapi masih mudah nanti untuk dibuka. Tapi kalau tobak ini lebih berat daripada ron. Kemudian wa tabu, dan menutup ini aisar, lebih ringan, minal ikfal, daripada mengunci. Nah, kalau sudah dikunci ya udah susah, ya. Jadi kan kadang-kadang Allah mengatakan toba Allahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka, ya. Jadi yang menutup kan belum tentu dikunci, belum tentu digembok, ditutup saja, ya, masih bisa terbuka lagi. Nah, itu dalam kaidah bahasa saja, bahwa ron ini lebih ringan daripada toba ini lebih ringan daripada ikfal, ya. Wallahu alam. Ini dikatakan oleh yaitu Mujahid. Nah, itulah penjelasan tentang, ya, hati, ya. Jadi harus kita ingat bahwa seorang mukmin itu, dan ingat, kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa, ya. Jadi seorang mukmin itu apabila melakukan satu perbuatan dosa, diulang sekali lagi, maka ya ada di dalam hatinya, kemudian terletak atau ya terkena hatinya itu dengan noda atau bercak yang berwarna hitam. Nah, jadi di situ kemudian melekat, nempel, bercak berwarna hitam. Tetapi jikalau dia bertobat, atau kemudian dia lanjut dengan penyesalan, dia berhenti dari perbuatan tersebut, kemudian wasta'taba, ya, dia kembali, ia meninggalkan perbuatan maksiatnya, dia kembali kepada perbuatan solehnya, ya, dia menyesal akan perbuatannya, bertekad tidak ingin kembali sebagaimana syarat tobat, maka dengan sebab itulah soqala qalbu, hatinya kembali jernih, hatinya kembali menjadi bersih. Namun jikalau dia ini menambah perbuatan maksiatnya, menambah perbuatan dosa, misalnya mengulangi perbuatan dosa itu lagi, atau melakukan perbuatan dosa yang lain, maka akan bertambah pula lah bercak-bercak atau noda-noda hitam. Sehingga ketika bercak-bercak noda-noda itu banyak, ya, karena sering berbuat dosa, maka nanti akan menutup,
nanti akan menguasai ya hatinya. Ya, kalau hati itu sudah tertutup dengan dosa-dosa, maka orang ini akan sulit ya mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ya, itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin sebagai ar-ran, yaitu tutupan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita ya dari hidayah, dari petunjuk. Nah, caranya adalah dengan selalu menghindar, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tetapi orang akan sulit menghindar dari perbuatan dosa kalau dia tidak mengerti, dia tidak tahu akan perbuatan dosa. Makanya orang tidak tahu perbuatan dosa, maka akan mudah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau orang tahu itu adalah perbuatan dosa, maka akan mudah bagi dia ya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Maka mengetahui jenis-jenis perbuatan dosa ini adalah merupakan salah satu cara kita terhindar dari perbuatan dosa. Nah, maka salah satunya adalah kita senantiasa menghadiri kajian-kajian ya, terutama yang menjelaskan, membahas masalah dosa-dosa besar supaya kita terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam sebuah ayat ya, untuk memahami saja di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat Al-Kahfi. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayatillahi, ya. Lagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qadamat yada. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan daripada orang yang diingatkan, ditegur dengan ayat-ayat Rabb-nya, ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling dari ayat-ayat tersebut, nggak mau dengerin, bersikap masa bodoh ya, dan bahkan dia melupakan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Ya, seakan-akan dia tidak melakukannya. Jadi ketika dibacakan ayat yang sebetulnya adalah untuk menegur dia tidak merasa melakukan perbuatan itu lagi. Dan bahkan dia mengingatkan kepada, tuh lihat, nggak boleh kan, padahal dia sudah melakukannya. Misal dibacakan ayat tentang ghibah, dijelaskan hadis-hadis tentang ghibah, padahal dia hobinya melakukan ghibah, dia kerjaannya itu menggunjing orang, tetapi dia tidak merasa ya ayat itu sebetulnya juga diantaranya untuk mengingatkan dia, tapi malah dia bicara sama orang, tuh ghibah itu nggak boleh, haram hukumnya, dengerin tuh. Nah, dia malah negur orang lain dan dia tidak merasa dia juga seperti itu. Oleh karena itulah kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinna, kemudian sesungguhnya kami akan jadikan di atas hati mereka akinah, tutupan, dan kemudian pada telinga mereka ada sumbatan, sehingga mereka tidak akan dapat memahami ya ayat-ayat Allah tersebut, sehingga mereka tidak memahami, tidak mengerti teguran-teguran tersebut. Oleh karena itulah, wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu seru, kamu ajak, kamu dakwahi mereka kepada petunjuk. Nah, ini ingat ya, ini efeknya, imbasnya orang ya. Jikalau kamu seru, ajak mereka kepada petunjuk, fala yahtadu idan abada, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Aliyadzubillah. Nah, orang ini susah untuk dapat hidayah karena hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tersumbat. Maka sebanyak apapun ayat, sejelas segamblang apapun ayat yang dibacakan, ya sebanyak apapun hadis-hadis yang disampaikan, segamblang apapun hadis-hadis yang disampaikan, sehebat apapun orang yang menyampaikan, ya karena dia seorang ulama besar barangkali, kalau memang hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tersumbat, maka sulit orang itu akan mendapatkan hidayah. Oh, banyak sekali zaman sekarang orang-orang begitu. Ya, kekeh dia dengan dia itu ya keyakinannya, kekeh dia ya dengan iktikadnya. Padahal sudah berapa banyak orang mengingatkan dia, sudah berapa banyak ayat disampaikan kepada dia, ya atau hadis-hadis Nabi, tetapi mereka tidak menerima. Makanya orang-orang begini, jikalau kamu suruh ajak mereka kepada petunjuk, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan petunjuk itu, yaitu abadan, selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal seperti ini. Kemudian lagi disampaikan di sini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam,
Al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4 jenis, ya. Ada 4 macam. Pertama adalah qalbun ajrad, yaitu hati yang murni, ya, hati yang bersih dari kotoran-kotoran. Fihi, di dalamnya. Mislu, seperti asiraj, seperti lentera, seperti pelita, seperti lampu, ya, yujhiru, yang bersinar. Jadi hatinya orang ini yang murni ini diibaratkan seperti pelita, seperti lentera yang bersinar. Kemudian wa qalbun aglab marbutun bi ghilafihi. Kemudian hati yang tertutup, yang ada sampulnya, ya, yang ada ya, covernya, ya, yang marbutun, yang dia diikat oleh gilafi, oleh tutupnya. Nah, jadi yang kedua adalah hati yang tertutup, ya, yang ditutup oleh, yaitu tutupannya. Kemudian wa qalbun mankus, juga ada hati yang mankus, yang terbalik, ya. Kemudian wa qalbun musaffah, kemudian hati yang terlapisi, yang ada lapisannya. Fa'amal qalbul ajrad, adapun hati yang murni, hati yang bersih itu adalah faqalbul mukmin, adalah hatinya orang mukmin. Fasirajuhu, maka lenteranya, pelitanya itu fihi nur, di dalamnya ada cahaya, ya. Nah, jadi hati yang murni, hati yang bersih itu adalah hatinya orang mukmin, di mana hati ini bercahaya, memberikan cahaya kepada dirinya dan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Wa ammal qalbul aglaf, adapun hati yang terlapisi, hati yang ada covernya, ya, adalah adapun hati yang tertutup, maksudnya. Wa amal qalbul aglab, adapun hati yang tertutup, faqalbul kafir, maka itu adalah hatinya orang kafir. Jadi hati yang ada covernya, hati yang ditutup itu adalah hatinya orang kafir. Wa amal qalbul mankus, adapun hati yang terbalik itu adalah fal qalbul munafik al khalis, yaitu hatinya orang munafik yang tulen, orang munafik sejati. Arfal haqqa summa ankara, di mana dia mengetahui kebenaran tetapi dia mengingkari kebenaran tersebut. Makanya dikatakan hati yang terbalik. Dia melihat kebenaran menjadi kebatilan, melihat kebatilan kebenaran, terbalik. Wa amal qalbul musaffah, adapun hati yang terlapisi adalah qalbun, hati fihi, yang di dalam hati itu ada iman dan nifak, ada keimanan dan ada kemunafikan. Wa mislul iman fihi kamasal baqlah yamuduha al-ma'ut thayyib. Permisalan iman padanya itu adalah seperti sayur, ya, sayuran, atau seperti kol yang dituangkan air yang baik, ya. Maka nanti lama-lama kotoran yang ada pada sayur itu karena dituangi air yang baik, maka lama-lama, ya, sayuran itu akan menjadi bersih. Wa masalul munafik, adapun perumpamaan kemunafikan fihi padanya kama sel korah, diibaratkan seperti luka, ya, mudduha al-qayhu waddam, di mana yaitu luka ini ditutupi atau dituangi oleh nanah dan darah, ya. Melukakan kadang-kadang jumpai ada darah, kadang-kadang juga ada nanah. Nah, fa'ayul madata ini, maka di mana saja dari dua materi, dari dua hal ini, yaitu darah atau nanah ini, yang lebih golabat, yang lebih berkuasa, yang lebih banyak, ya, alal ukhra, dari yang lain, golabat alaih, maka dia menguasai. Jadi kalau hanya, ya, berdarah saja, ya, lebih ringan, tapi kalau sudah bernanah itu berbahaya. Nah, itulah perumpamaan hati. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun didoifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, tapi sebagai pelajaran buat kita bahwa yang bisa kita ambil dari penjelasan ini, bahkan juga di dalam kitab Kabairin juga, ya, Syekh, ya, Shalih Fauzan, yang menjelaskan tentang jenis-jenis hati, ya, dan para ulama juga dalam kitab yang lain. Mungkin nanti kita juga suatu saat, ya, akan belajar, ya, tentang pentingnya kita ini mempelajari hati, supaya hati kita ini senantiasa kuat, senantiasa kokoh, senantiasa bersih dari berbagai macam kekafiran,
kemusyrikan, kemunafikan, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Insya Allah suatu saat. Nah, jadi intinya pokoknya berdasarkan kepada pelajaran kita di sini bahwa hati ini ya ada yang sehat, ada yang berpenyakit, dan ada yang mati. Ya, adapun hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak ada penyakitnya, itu adalah hatinya orang-orang yang mukmin. Adapun hatinya yang berpenyakit, yang memiliki kotoran, maka dia hatinya orang-orang munafik. Ya, jadi kalau dibiarkan kotoran itu, dia biarkan penyakit itu ada pada hatinya, maka akan bertambahlah kotoran atau penyakit, dan bahkan nanti hatinya bisa mati sebagaimana orang-orang kafir. Adapun hatinya orang kafir adalah hati yang sudah mati, maka kendati pun dia dirawat, ya, maka kalau sudah mati tidak akan bisa lagi atau sulit untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini, yang singkat ini, kita bisa mengetahui jenis-jenis ya hati, ya, dan kita hendaklah jangan sampai memiliki hati yang bermasalah, hati yang berpenyakit, apalagi hati yang mati. Maka disarankan untuk ya saudara-saudaraku dan kita semua, maka obatilah, ya, maka sembuhkanlah, maka bersihkanlah hati-hati kita ini supaya senantiasa hati kita bersih dan kita mudah nanti mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah hati kita di atas kebenaran. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, keluarga saya, dan seluruh jamaah daripada kaum muslimin. Dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi nanti dengan penjelasan kitab kabair selanjutnya insya Allah, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم